wassalamu ala rasul asyafi'i abduhi wa Muhammad arabi assalatu ala nabi wassalamu ala rasul asyafi'i abduhi wa Muhammad arabi. Malahu min mushbihin wa zammatuhu bihi malahu min mushbihin wa zammatuhu bihi man yamut bi hubbihi nala kullal matlabi man yamut bi hubbihi nala kullal matlabi assalatu ala nabi wassalamu ala rasul asyafi'il abduhi wa Muhammad arabi. Salatu ala nabi wassalamu ala rasul asyafi'il abduhi wa Muhammad arabi assalatu ala nabi wassalamu ala rasul asyafi'il abduhi wa Muhammad arabi assalatu ala nabi wassalamu ala rasul asyafi'il abduhi wa Muhammad arabi asyafi'il abduhi wa Muhammad arabi. Masya Allah, sholawat yang kita dengarkan bersama, semoga kita semua kelak akan mendapatkan syafaatnya dari Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Buah nangka enak rasanya, buah durian banyak yang suka, sangat banyak hikmah puasa, sehatkan jiwa dan juga raga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana ala syair syuhuri sayyidan wa kamalla fihi al-fakhra faja'alahu lil barakati wal khairati mawridan wa anjala fihi al-qur'ana mau'izatan wa shifaan lima fi suduri wa hudan wa rahmatan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan wa nabiyyina wa qa'idina wa qurrata ayunina Muhammadan abduhu wa rusuluhu salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atsba'ihi wa mawala amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beragam nikmat sehingga pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul di studio RRI Serui dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan atas suri tauladan kita, Rasul mulia Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir zaman.
Sebagai awal dari seluruh rangkaian risalah Ramadan RRI Serui pada hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar dimanapun Anda berada, dan juga ibu-ibu majelis taklim yang hadir di studio, Masya Allah, bahagia dan senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program khusus Ramadan 1445 Hijriah di acara Risalah Ramadan RRI Serui. Bersama saya, Ibu Listiana Holid akan menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan. Dan di studio juga sudah hadir Ibu-Ibu Majelis Taklim Nur Anissa Bayangkari cabang Kepulauan Yapen. Turut hadir di sini ada Ibu Wakapolres Kepulauan Yapen. Selamat datang Ibu. Dan sudah hadir juga bersama kami Bapak Ustadz Firmadi Saleh LC MPDI. Selamat datang Bapak Ustadz. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, apa kabarnya ibu-ibu pada hari ini? Alhamdulillah. Semoga masih terus full semangat, happy selalu meski saat sedang melaksanakan ibadah puasa. Pendengar RRI dimanapun Anda berada dan ibu-ibu majelis taklim yang di studio, topik hari ini yang akan kita bahas yaitu etika dan adab berpuasa di bulan Ramadan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Firmadi Saleh LC MPDI. Beliau ini adalah Ketua Markas Ahlul Quran Kabupaten Kepulauan Yapen. Dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'ul harami wal halali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil khalaiqi wal kirami wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Wa ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha berilmu, selain Allah hanya pencari ilmu. Teriring salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengannya lah tersampaikan kepada kita ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar dimanapun Anda berada, serta ibu-ibu dari Majelis Taklim Nur Anissa Bayangkari yang pada hari ini membersamai kita di studio RRI Serui, juga hadir bersama kita Ibu Waka. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat sekalipun dalam suasana ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala memanglah Allah Subhanahu wa taala itu banyak memerintahkan kepada kita untuk beramal. Setiap amal bila dilakukan itu berbeda nilainya dengan amal yang dilakukan dengan ilmu. Sedangkan amal yang dilakukan dengan ilmu itu berbeda nilainya dengan amal yang dilakukan dengan ilmu dan adabnya. Itu sebabnya mengapa Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan suatu amal, Allah sendiri memperlihatkan kepada kita bagaimana adab dan etika memerintahkan orang untuk beramal. Salah satu contohnya adalah di dalam Al-Quran Allah perintahkan kita puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sering kita dengar bahwa ayat ini perintah puasa, tetapi jarang kita dengar bahwa ayat ini etika Allah memerintahkan kita berpuasa. Apa maksudnya? Bila seorang guru memberikan tugas kepada anaknya, kerjakan ini, bikin ini, lantas si anak-anak mengatakan, waduh berat sekali, waduh saya tidak mampu, wah ini
sangat berat untuk saya lakukan. Maka guru ini dengan etika untuk meringankan psikologi dan beban jiwa si anak-anak yang dia perintah, si guru cukup mengatakan, lakukan ini, sekalipun berat, sebenarnya bukan hanya kamu yang saya suruh. Kakak-kakak kelasmu juga dulu sudah pernah saya suruh demikian. Senior-seniormu dulu juga pernah demikian. Maka turunlah rasa berat di dalam hati orang-orang yang diperintahkan. Karena menganggap, oh bukan cuma saya ternyata, sebelum saya juga pernah. Nah ini satu pelajaran psikologis yang amat sangat bagus. Ternyata ini dicontohkan sendiri oleh Allah ketika memerintahkan kita puasa. Orang yang butuh makan, butuh minum, butuh berhubungan dan interaksi yang lain-lain, tiba-tiba disuruh berhenti makan, disuruh berhenti minum, dan lain-lain sebagainya, larangan-larangan, ini berat. Kok bisa ada makanan tidak boleh dimakan padahal punya kita? Kok bisa ada minuman, kok kita nggak bisa makan? Ini berat. Maka Allah mengatakan, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bukan cuma kamu. Pendahulu-pendahulu orang-orang sebelum kamu juga pernah. Orang-orang sebelum kamu juga disuruh hal yang demikian. Sehingga terasa ringanlah puasa ini kita laksanakan, karena bukan hanya kita yang pernah melaksanakannya, tetapi juga dilaksanakan oleh orang-orang sebelum kita. Jadi ini satu pengantar untuk memberikan penekanan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala meminta kita beretika, beradab, berakhlak di dalam beramal, sebab Allah sendiri mencontohkannya di dalam memerintahkan kita saat berpuasa. Barangkali begitu, saya serahkan kepada MC. Masya Allah, baik, terima kasih Pak Ustadz. Melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab kepada ibu-ibu yang mau bertanya. Disilahkan, mungkin kesempatan pertama ya kami berikan kepada Ibu Wakapolres yang akan mau bertanya. Disilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ratna Nursalam. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, amal seseorang dalam beribadah amat sangat ditentukan oleh ilmunya. Adakah kira-kira adab berpuasa yang jarang diketahui orang? Demikian Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Wakapolres. Ternyata beliau sangat menyimak apa yang saya sampaikan sekalipun singkat, bahwa nilai daripada ibadah seseorang termasuk puasa itu ditentukan oleh adab dan ilmunya. Yang beliau tanyakan, apakah adakah kira-kira adab dari berpuasa itu yang jarang kita ketahui. Kalau setiap hari kita bilang puasa menahan lapar dan dahaga tuh dari pagi sampai terbenamnya matahari, itu semuanya orang tahu. Bahkan di agama-agama lain pun berpuasa juga menahan hal yang sama. Tetapi yang jarang kita ketahui adalah puasa yang ada pada umat Islam. Ini puasa yang paling berat. Kenapa paling berat? Menahan lapar dan haus sesungguhnya tidak terlalu berat. Yang berat adalah menahan mulut supaya tidak bicara sembarangan. Untuk menahan kita punya diri ini tidak terlalu berat. Tetapi menahan tangan dari check out pada diskon-diskon di keranjang kuning, itu yang tidak terlalu berat, tidak terlalu mudah untuk kita lakukan. Sehingga salah satu daripada adab dan etika di dalam berpuasa yang harus kita ketahui adalah yang ditahan bukan hanya segi fisik dan jasadiah, tetapi ada sisi ruhania yang ingin kita dikendalikan dengan adab. Apa adab kita? Adab-adab ruhani. Yakni yang pertama mengetahui bahwa puasa ini perintah Allah. Puasa perintah Allah, yang namanya hamba baru disebut hamba bila dia mengikuti perintah Sang Penciptanya. Yang kedua, adab-adab ruhani kita. Memang Allah perintahkan kita puasa yang berat, tetapi Allah bilang sahur dulu. Setelah puasa silahkan buka. Sekalipun Allah memberikan muqaddimah dan penutup,
tetapi Allah mengatakan silahkan sahur, di situ saya letakkan berkahnya. Sehari ini semakin belakang, semakin jauh puasa, tuh semakin jarang orang sahur, semakin kurang semangat sahur. Bahkan ada yang mengatakan, tidak perlu lagi saya sahur, besok pasti saya bisa. Saya yakin besok para hadirin bisa berpuasa, tetapi saya khawatir besok hilang berkahnya karena tidak ada sahurnya. Begitu juga dengan berbuka puasa. Memang di dalam etika puasa, setelah puasa selesai boleh dibatalkan, tetapi apakah ketika perintah untuk membatalkan boleh dilaksanakan? Apakah semua makanan jadi boleh masuk? Ya. Tadi 5 menit yang lalu ditahan hawa nafsu, 5 menit kemudian membara hawa nafsu. Itu yang jarang diketahui orang. Sehingga terkadang puasa seseorang ini justru sebenarnya membawanya bukan hanya menahan lapar dan dahaga serta hawa nafsu, tetapi menahan dirinya dari melaksanakan apa yang sudah dibolehkan pada waktunya. Terima kasih, Puaka. Baik, penanya kedua, ibu-ibu disilahkan. Ya, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin Pak Ustadz, perkenalkan saya Ibu Rusni Indar. Adapun pertanyaan saya Pak Ustadz, kita kan tahu bahwa Rasulullah datang membawa ajaran yang sempurna. Namun, mengapa beliau justru mengatakan bahwa beliau hadir untuk menyempurnakan adab? Demikian pertanyaan dari saya Pak Ustadz. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rusni, ternyata sangat relevan pertanyaannya dengan apa yang menjadi tema. Bahwa kalau kita, Rasulullah ini membawa syariat sempurna, tetapi menurut Nabi, beliau justru membawa kesempurnaan adab. Kenapa kok demikian? Sebab kalau kita bicara aturan, nabi-nabi lalu punya aturan. Kita bicara syariah, nabi-nabi lalu punya syariah. Kita bicara petunjuk, nabi-nabi lalu punya petunjuk dan ajaran-ajarannya. Tetapi yang membedakan adalah adab ketika melakukannya. Saya kasih contoh. Bila kita hanya sekedar makan dan minum, binatang juga makan dan minum. Bila kita hanya sekedar tidur, binatang-binatang lain juga tidur. Lalu apa bedanya perbuatan kita dengan perbuatan para binatang? Yang membedakan adalah adabnya, etikanya, tata caranya. Sebab tidak pernah kita lihat ada kewajiban kambing harus makan pakai tangan kanan. Tidak pernah kita lihat sapi kalau mau minum harus duduk. Sedangkan itulah yang didatangkan oleh Rasulullah SAW. Bahwa kalau kalian melaksanakan adab, melaksanakan perintah, itu berdasarkan kemampuan kalian masing-masing. Tetapi kalau kalian mampu melaksanakan adab, percayalah bahwa itu lebih tinggi daripada apa yang kita lakukan di dalam perintah itu. Sebab satu perintah sendiri, kalau tidak dilakukan dengan adabnya, maka akan hilang nilainya. Satu contoh, sholat menutup aurat, begitu perintahnya. Yang penting syarat rukunnya terselesaikan, maka sholatnya jadi sah. Tetapi kalau kita lakukan dengan pakaian yang sangat modis, seorang haji misalnya pakai topi, di belakang topinya, mana lagi pakai baju oblong, pakai jeans, ada rantai-rantainya lagi, robek-robek lagi celananya. Itu kan bukan masalah perintah, tetapi masalah etika. Jadi terkadang di dalam agama itu bukan sah atau tidak sah, bukan boleh apa tidak boleh, bukan haram atau halal, tetapi terkadang dalam agama pantas atau tidak pantas. Kepantasan di dalam agama itu ditentukan oleh adab dan etika. Begitu juga dengan orang-orang yang berpuasa. Memang kalau kita hanya sekedar menahan, silahkan tidur, cepat sekali berlalu malam itu, tidak terasa puasa. Tetapi pantas atau tidak pantas, itu perlu untuk kita tanyakan, karena etika daripada kita berpuasa sebaik-baiknya adalah melaksanakan puasa itu dengan mengisinya sebanyak-banyaknya amal-amal yang baik. Terima kasih.
Baik, ke penanya berikutnya, penanya ketiga, disilahkan ibu-ibu yang mau bertanya. Terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Eko Budi Santoso. Begini Pak Ustadz, seperti yang telah kita ketahui bahwa adab dan etika seseorang dapat dilihat dari amalannya itu sendiri. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada puasa yang lebih besar pahalanya atau nilainya daripada puasa pada umumnya? Demikian Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata yang ditanyakan oleh penanya ketiga adalah nilai plus daripada puasa yang kita lakukan. Mungkinkah saya dapat puasa yang lebih baik daripada orang lain? Adakah puasa yang mungkin lebih besar, lebih tinggi nilainya daripada orang lain? Penting untuk kita ketahui analogi kecil seperti ini. Orang puasa mulutnya dilarang makan, tetapi mulutnya tidak dilarang bicara. Tetapi entah kenapa ketika bicaranya salah, nilai puasanya jadi hilang. Orang puasa dibolehkan tidur. Orang puasa dibolehkan menutup mata. Tetapi ketika matanya terbuka juga puasanya tidak batal. Tapi entah kenapa ketika mata terbuka yang dilihat adalah hal-hal yang aneh-aneh, maka menjadi hilang nilai puasanya. Sehingga dari situ kita tahu bukan hanya fisik yang harus dipuasakan, tetapi fungsi-fungsi daripada fisik itulah juga harus kita bawa untuk ikut menahan. Sehingga Imam Ghazali mengatakan puasa itu 3. Puasanya orang umum namanya as-saumul ammah. Puasanya orang umum, yang penting tidak makan, tidak minum, sudah beres urusan. Mau tidur kek, mau tidak sholat kek, mau tidak mengaji kek, yang penting tidak makan, tidak minum, puasa beres. Dan itu banyak kita dapati demikian. Apakah itu yang kita mau? Kita naik kelas sedikit. Puasa as-saumul khassah. Puasanya orang-orang khusus, orang-orang pilihan. Apakah puasanya sekedar menahan lapar dan haus? Oke, beres. Tetapi ternyata bibirnya juga berhenti berucap-ucap yang buruk. Matanya juga berhenti memandang-mandang yang buruk. Tangan dan kakinya terjaga dari entah kemana-mana yang tidak berguna, maka naik kelasnya menjadi puasa khusus. Tetapi apakah hanya sampai sana? Ternyata ada orang yang lebih tinggi lagi, yakni as-saumu khassatul khassah, puasa khususnya khusus, yakni orang yang bukan hanya mata dan fungsinya, bukan hanya lidahnya yang dia tahan dan kerongkongannya, tapi dia juga mampu menahan sesuatu yang tersembunyi dari dirinya, yang hanya dia dan Tuhan yang tahu, yakni dia mampu menahan hatinya dari berprasangka, mampu menahan hatinya dari rasa iri, dengki dan lain-lain, mampu menahan akalnya dari berpikir yang tidak-tidak. Sebagai penutup dari jawaban ketiga ini, ibu datang ke penjual martabak akan nanya, mau beli yang mana? Biasa, spesial atau istimewa? Kalau ibu hanya yang pesan yang pakai telur akan dapat martabak biasa. Kalau bilang pakai jamur, dapat yang spesial. Tapi kalau ibu bilang yang pakai daging sekalian, akan dapat martabak istimewa. Puasa kita ini ibarat martabak. Ibu pesan yang mana? Mau pesan yang biasa, spesial apa istimewa? Nah, saya mau yang istimewa Pak Ustadz. Kalau pengen istimewa harganya lebih mahal. Ya, barangkali begitu. Terima kasih Bu. Baik, ibu-ibu masih ada yang mau bertanya? Disilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Dini Munawir. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, saya pernah mendengar bahwa terkadang puasa seseorang itu bisa saja sah menurut agama, namun tidak bernilai sama sekali. Kenapa bisa begitu ya Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Demikian pertanyaan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, pertanyaan ini mungkin saja bisa mengena ke beberapa orang, tetapi tentunya ini menjadi introspeksi kepada kita. Rugi dong bekerja sepanjang hari kita bekerja tidak dapat gaji. Rugi dong 30 hari kita masuk kantor, hari ketika gajian nama kita tidak dipanggil. Kenapa demikian? Ternyata kita sudah menandatangani perjanjian rela tidak menerima gaji. Perjanjian apa itu? Yakni, ya Allah, saya berniat puasa besok dari pagi sampai petang karena Engkau. Begitu perjanjian kita, kontrak kerja kita dengan Allah. Begitu matahari terbit, dia colek temannya. Kau tahukah tidak itu yang ikut sholat subuh itu? Masih cicilan itu mukenanya. Sehingga akhirnya terjadilah gibah, membicarakan orang lain. Karena membicarakan orang lain, mulut dan omongan jadi offside. Offside-nya itulah yang diberikan hukuman pemotongan gaji. Lewat daripada itu, alhamdulillah sudah bisa. Akhirnya ditanyalah, betulkah kamu itu cicilan mukanamu? Ternyata memang cicilan. Hanya dia bilang, bukan, kata siapa cicilan? Berarti dia berbohong. Saat dia berbohong, dipotong juga gajinya. Ya, akhirnya banyak yang terpotong gajinya karena berbohong, karena menggibah. Yang satu lagi mengatakan, kau sudah dengar ke tidak? Masa itu dia cerita kamu di belakang? Datang lagi ke yang satu, itu juga dia omong-omong kamu itu, dia sindir-sindir kamu di Facebook itu. Kau lihat baca itu story-story WA-nya itu, kamu itu yang dia maksud itu. Sehingga terjadi percekcokan antara dua orang. Ada kira-kira yang begitu? Ada di luar sana, ya, tapi bukan Nur An-Nisa Bayangkari itu. Yang seperti itulah yang kemudian tanda tangan rela tidak terima gaji. Kenapa? Dia sendiri yang melaksanakan sesuatu yang merupakan penggugur pahala daripada puasanya. Begitu juga dengan bersumpah palsu, berkata-kata yang dusta. Suaminya tanya, "Ma, lihatkah tadi uang yang ada di saku celanaku?" Dia bilang, "Tidak Pak, celana sudah saya cuci, tidak ada." Padahal uang tadi sudah diperiksa sebelum dicuci. Gugur lagi dia punya nilai puasa. Begitu juga pergi ke acara-acara, lihat orang-orang, kok itu good looking, kok dia itu ganteng sekali, kok dia cantik sekali, mata mengikuti, gugur lagi pahala-pahala puasa. Begitu kata Rasulullah SAW, hanya saya sampaikan dalam bahasa katanya Nabi, khamsun yuftirna as-saim, 5 yang membatalkan puasa. Nilai 5 yang membatalkan pahala-pahalanya puasa. Al-kazib wal ghibah wan namimah wan nadru bisyahwah wal yaminul ghamus, itu tadi yang saya sampaikan. Baik, barangkali begitu. Jadi hindari apa yang bisa membuat kontrak kerja kita batal sehingga hari gajian kita tidak dipanggil. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz. Baik ibu-ibu, sekarang penanya terakhir, ibu-ibu yang mau bertanya disilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Tika Andi Ahmad. Begini Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara meningkatkan agar tetap istiqomah menjalankan ibadah seperti puasa, sholat sunnah, dan mengaji selama bulan Ramadan. Demikian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali tips-tips ini sederhana Ibu, cuman bisa untuk kita ikut. Yang pertama, mari kita tahu dulu ini sekarang bulan apa dan bagaimana. Sekarang ada bulan Ramadan, penuh rahmat, penuh ampunan, penuh maghfirah. Bulan Ramadan penuh ampunan tapi tidak puasa, rugi dong. Ya, ikut sahur tidak sholat subuh, anak muda bilang sekarang cuaks. Kenapa demikian? Karena kurang mengerti, kurang ada motivasi, kurang motivasi. Ya, tidak sholat maghrib, tidak sholat isya, ikut taraweh, rugi dong. Ya, jadi kurang mengerti. Bagaimana memotivasi diri? Saya kasih analogi, ibu-ibu sekalian dan para pendengar dimanapun berada. Terkadang suami itu harus kita akui bahwa beliau itu lelah saat bekerja. Lelah sekali saat bekerja. Tetapi semakin lama sebulan bekerja nih sudah sangat capek. Tapi dia ingat sedikit lagi tanggal baru.
Kalau sudah ingat tanggal baru, maka kita akan semangat lagi. Kenapa bisa demikian? Kita mengingat akan ada hasil yang akan kita capai. Sebenarnya bulan Ramadan itu capek, 30 hari, mesti bangun dari dini hari, menahan lapar sampai maghrib, capek. Cuman kalau kita ingat-ingat pahalanya besar, dosa yang gugur banyak, maka naikkan kembali semangat. Kita tahu bahwa 30 hari yang bermanfaat ini mampu menghapuskan 360 hari yang lalu-lalu ini. Mengapa demikian? Sebab begitu besarnya. Maka kalau karyawan mau semangat, kasih ingat hari gajiannya. Begitu juga kalau orang puasa mau semangat, kasih ingat pahala-pahalanya. Begitu juga ketika kita baca Al-Quran, 10 menit baca Al-Quran, mata mengantuk. 10 menit baca Quran, mata mengantuk. Kira-kira hadirin dimanapun berada, ibu-ibu yang ada di studio RRI saat ini, kalau 10 menit baca Quran, mata mengantuk, kira-kira tutup Quran, lanjut baca, apa sadaqallahul azim? Sadaqallahul azim. Mengapa demikian? Karena kita kurang mengerti bahwa ternyata satu huruf itu bernilai 10, bila dengan wudhu bernilai 100, dibaca dalam sholat bernilai 1000, di bulan Ramadan bernilai 1.000.000. Ya. Ini, jadi kalau kita mengerti apa hasil dari yang kita dapati itu, kita akan semangat. Cuman ironinya adalah, namanya sebagian orang-orang beriman tuh, Nabi 13 tahun di Mekah itu hanya 180 orang yang ikut. 13 tahun 180 orang. Kenapa? Sebab yang diajak tuh iman. Yang diajarkan sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata. Nah ironinya adalah masyarakat kita ada yang begitu. Kalau dampaknya tidak kelihatan mata, maka malas untuk datang. Datanglah sholat tarawih, yang datang sholat tarawih ke-8 digugurkan dosanya dan dosa orang tuanya. Tapi orang, bagaimana dosanya digugurkan, sebesar apa? Datanglah ke masjid berjamaah 27 derajat, 1 derajat tuh bagaimana? Tidak kelihatan mata. Coba ganti dengan yang nampak. Datanglah sholat tarawih, jamaah yang datang paling cepat 50 kilo beras, uang 1 juta. Belum maghrib sudah penuh itu masjid. Kenapa demikian? Karena ironi keimanan adalah kadang-kadang lebih senang kepada yang nampak daripada yang dijanjikan Allah jauh lebih besar tapi tidak nampak. Ya, barangkali demikian ibu-ibu. Mari kita semangat untuk melaksanakan ibadah apapun itu. Tidak ada yang membuat kita rugi, tidak ada yang membuat kita menyesal. Apa yang kita anggap hari ini kurang dibutuhkan, justru itulah yang paling kita perlukan di hari kemudian. Terima kasih. Demikian Ibu. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Akhirnya sampai di ujung acara hari ini. Namun sebelum kita berpisah, marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh beliau Al-Karim Ustadz Firmadi Saleh LC MPDI. Dengan hormat disilahkan. Mari para pendengar dimanapun berada, ibu-ibu Majelis Taklim Nurani Sabayangkari di studio RRI pada saat ini, mari kita sama-sama menengadahkan tangan, merendahkan hati, berharap semata-mata kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Na'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya daimal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana fi Ramadan. Allahumma sallimna fi Ramadan. Allahumma sallim lana fi Ramadan. Allahumma zid alaina ilman fi Ramadan wa zidna maghfiratan wa barakatan wa rahmatan fi Ramadan. Allahumma tawwil umurana wa sahhih ajsadana wa wassi' arzakana wa thabbit imanana. Allahumma rzuqnal istiqamah. Ya Allah, panjangkan usia kami, sehatkan badan kami, luaskan rezeki kami, tetapkan iman kami, jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa istiqamah. Selamatkan kami di dalam bulan Ramadan, selamatkan pula setiap amal-amal kami, agar apa yang kami lakukan tidak hangus dengan riya,
tidak luluh dan hancur dengan dengki dan iri. Semoga Engkau ya Allah memberikan balasan kepada kami dengan sesuatu yang amat sangat menggembirakan pada kami di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengar tausiah yang syarat ilmu dan hikmah dari penyampaian Ustadz Firmadi Saleh LC MPDI dan sekaligus ditutup dengan doa. Semoga apa yang beliau ajarkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan diamalkan oleh kita semua. Amin ya robbal alamin. Pendengar di rumah dan ibu-ibu majelis taklim yang di studio, demikianlah segenap rangkaian acara kita pada Risalah Ramadan hari ini. Kepada seluruh pendengar di mana Anda berada, serta ibu-ibu Majelis Taklim Nur Anissa Bayangkari Cabang Kepulauan Yapen yang kami hormati, semoga pada kesempatan ini kita tidak hanya menjadi pendengar, akan tetapi juga menjadi pelaksana dan pengamal atas apa yang telah kita bahas pada kesempatan ini. Sebagai kesimpulan, yang dapat kita tarik hikmahnya dari kajian kita pada Risalah Ramadan kali ini adalah bahwa melaksanakan syariah dengan baik adalah tuntunan dan anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bila dilaksanakan dengan etika dan adab yang baik, akan menjadikan syariah tersebut menjadi lebih bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-adabu fokal ilmu. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Yang kita pelajari hari ini adalah ilmunya, tetapi cara kita melaksanakannya adalah justru harus dengan adab-adabnya. Sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih buat ibu-ibu Majelis Taklim Nur Anissa Bayangkari Cabang Kepulauan Yapen dan Pak Ustadz Firmadi Saleh LC MPDI yang telah berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Saya Listiana Holid selaku pembawa acara. Jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.